Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya ingin berbagi bagaimana tata cara penggunaan aplikasi tim Microsoft Office 365 untuk siswa. Di sini kita akan memulainya dengan menginstal aplikasi. Bisa mengunjungi Google Play, ketik Teams, tim Microsoft atau tim Office, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi aplikasi ini akan kita gunakan untuk pembelajaran kita. Nah, bagi yang kebingungan untuk takut salah aplikasi, bisa mengunjungi link yang sudah saya cantumkan di bawah deskripsi video ini. Jadi ada di sekalian untuk segera menginstal Microsoft Teams-nya di ponsel kalian masing-masing. Kalau sudah diinstal, maka kita buka aplikasi Microsoft Teams-nya. Di sini saya akan simulasikan untuk login sebagai siswa. Kita masuk dengan akun baru. Saya sudah siapkan ini. Satu contoh, ada siswa1@mamjwangkal.sch.id. Nah, di sini adik-adik sekalian, silakan untuk memasukkan username yang sudah diberikan oleh kita. Username dan password sudah dibagikan, silakan dicek di grup info Mifjan. Di sana akan mendapatkan user dan password. Untuk user ini akan digunakan selamanya. Untuk password yang kita berikan pertama kali itu hanya berguna atau berfungsi sekali, karena itu sekali pakai. Nanti adik-adik sekalian bisa melanjutkan untuk memasukkan sandi baru, di mana sandi atau password itu nanti untuk dimasukkan sesuai dengan selera masing-masing. Tentunya harus diingat dengan menggunakan kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, dan angka. Nah, kita langsung mempraktekkan. Pertama kita masukkan username. Username ini berupa email yang sudah diberikan kepada kalian. Setelah itu kita masuk menggunakan siswa 1 ini, kita coba. Masih proses, kita tunggu prosesnya. Setelah itu kita akan dibawa ke untuk memasukkan kata sandi atau password. Jadi masukkan saja kata sandinya. Sekali lagi, sandi ini hanya berlaku 1 kali. Nah, kita sandi Anda saat ini yang diberikan oleh admin, silakan untuk dimasukkan. Setelah dimasukkan, kita diminta untuk memberikan sandi baru. Nah, sandi baru ini silahkan dimasukkan sesuai dengan sandi yang akan kalian berikan. Dimana di sandi ini nanti kita coba harus ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka. Biasanya kalau lurus huruf kecil saja, kata saja, biasanya ditolak oleh Microsoft, karena ini untuk menjaga kerahasiaan agar tidak mudah ditebak. Saya kasih aja contoh ya. Contoh siswa 1 2 3. Jadi ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, ada kombinasi. Siswa 1 2 3. Kita masuk dan kita periksa. Nah, di sini ada pemberitahuan kami terlalu sering melihat kata sandi itu. Artinya di sini masih kurang kuat. Jadi kita rubah. Jadi ini nanti disesuaikan ya. Disesuaikan sandinya ini agar diterima oleh Microsoft. Kita buat lentera 2 3 1.
Ini asal saja ya, hanya contoh. 2 3 1 kita coba masuk. Kalau diterima nanti kita akan dialihkan. Nah, ini sudah diterima, kita dialihkan, lalu kita simpan. Di bagian ini akan disuguhkan bantu kami melindungi akun Anda. Di sini ditawarkan oleh Microsoft untuk memberikan autentikasi, namun dalam hal ini tidak akan saya bahas di video ini karena kita akan fokus bagaimana cara penggunaannya. Ini dapat dilakukan atau disambung dengan aplikasi autentikasi agar nanti ketika ada yang mau masuk itu masih minta persetujuan kita selaku pemilik dari akun tersebut. Namun ini tidak akan kita bahas hari ini, kita lewati saja karena fokus kita hari ini untuk penggunaan dari Microsoft Teams tersebut. Kita tunggu sampai prosesnya ini selesai. Sini sudah ada pemberitahuan, semua siap, tunggu beberapa saat kami akan menyiapkan semuanya untuk Anda. Nah, ini kita sudah diarahkan ke aplikasinya. Nah, di bagian ini kita sudah masuk pada aplikasi Microsoft Teams-nya. Di laman depan ini akan tampak beberapa deretan layanan, namun di sini sudah diringkas. Ada obrolan, ada tim, ada assignment, ada kalender, dan notifikasi aktivitas yang ada. Tentunya ketika kalian nanti mendapatkan tugas dari guru, mendapatkan materi dari guru, akan diberitahu melalui notifikasi di aplikasi ini. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Kita awali dengan mengklik tim. Nah, di sini ada dua saluran ya, saluran tersembunyi. Ada kelas yang sudah muncul, kelas Fikih 2. Ini adalah kelas yang dibuat oleh Bapak Ibu guru kalian. Nah, di sini kalian ketika menggunakan aplikasi ini bisa atau dapat melihat saluran yang dibuat oleh Bapak Ibu guru. Ini contohnya ada pernikahan dalam Islam di semester 2, kita coba klik. Kita lihat ada apa di dalamnya. Nah, di sini ada tugas. Ada tugas 1 pernikahan dalam Islam. Nah, tugasnya seperti apa? Bisa kita lihat. Di tugas ini sudah lengkap dengan instruksi bagaimana tata cara mengerjakan tugasnya. Ditunggu sampai loadingnya selesai. Ini tergantung koneksi ya. Jika koneksinya bagus, maka akan lebih cepat dalam meloading datanya. Nah, ini sudah muncul tugas 1, jatuh temponya. Jatuh tempo ini maksudnya terakhir dikumpulkan itu tanggal 28 Februari jam dini hari ya. Jam dini hari. Untuk instruksinya di sini silakan kumpulkan informasi tentang pernikahan yang salah namun masih dilakukan di tengah masyarakat. Cara mengumpulkan tugasnya di sini dipersilakan untuk menuangkan temuan dalam sebuah catatan berupa dokumen atau foto dan lain sebagainya. Terus yang kedua, mengupload dokumen tersebut pada tombol lampiran pekerjaan saya. Kalian bisa melihat pekerjaan saya di bawahnya itu ada tombol lampirkan ya. Ada tombol lampirkan tugas kalian. Satu contoh, kita akan ngambil tugasnya ditulis di dokumen mungkin, atau berbentuk foto atau berbentuk video, itu nanti bisa di-upload. Nah, ini sudah saya coba untuk mengambil satu contoh gambar mungkin ya. Ini saya upload, coba kita pilih. Nah, gambar yang kita pilih ini akan diupload ke aplikasi. Jadi ditunggu sampai proses uploadnya selesai, baru nanti
kalian akan menekan tombol kumpulkan yang berada di atas itu. Karena ini masih loading, masih menunggu filenya ini terupload. Karena di bawah filenya ini ada semacam, nah itu garis loading ya. Kalau garis biru itu sudah muncul, maka ketika sudah hilang berarti file tersebut sudah berhasil kita upload. Setelah itu kita kumpulkan. Nah, sudah dikumpulkan. Nah, karena sudah mengumpulkan, nah disitu sudah berhasil dikumpulkan. Nah, kita kembali ke awal, kita kembali ke berandanya. Nah, untuk melihat apakah ada tugas atau tidak dari Bapak Ibu guru, adik-adik sekalian bisa melihat di assignment ini. Ya, di assignment ini atau tugas ini nanti akan muncul beberapa tugas yang ditugaskan kepada adik-adik sekalian. Nah, di sini kita lihat tidak ada tugas lagi yang harus dikumpulkan karena tadi sudah mengerjakan. Nah, tentunya itu akan muncul di bagian selesai. Nah, ini tugas yang kita kerjakan tadi sudah muncul di bagian selesai. Ada tugas di situ. Kita coba. Nah, ini sudah dikumpulkan ya. Sudah dikumpulkan pada hari Senin tanggal 14 Februari ada jamnya, ada jam pengumpulannya. Nah, di sini 100 poin memungkinkan. Ini artinya kalian belum menerima nilai dari Bapak Ibu gurunya. Nanti ketika mendapat nilai, maka akan muncul berapa nilai kalian. Nah, kalau ingin membatalkan, nanti bisa membatalkan pengumpulan. Salah tugas saya. Mungkin dibatalkan, itu bisa. Nanti ketika dibatalkan, kita coba batalkan, maka tugas tersebut tidak akan muncul di akun Bapak Ibu guru yang mengeluarkan tugas tersebut. Nah, ini kalau kita lihat di bagian depan, di bagian assignment, tidak ada yang selesai, belum ada tugas yang selesai, berarti masih ada ditugaskan gitu. Jadi bisa dilihat di sini, ini akan kita kerjakan, ya sudah, umpamanya sudah diperbaiki dan lain sebagainya, maka ketik atau klik kumpulkan. Maka di sini akan tertera lagi dikumpulkan pada hari Senin 14 Februari 2022 pada jam 16:16 menit. Nah, setelah itu tugas ini sudah akan muncul di akun Bapak Ibu guru yang mengirim tugas ini. Nah, jadi dilihatnya di bagian assignment ini ya, atau bagian tugas. Kalau di sini tidak ada tugas berarti kalian tidak perlu mengerjakan apapun. Kalau nanti ada tugas maka akan muncul di sini. Nah, yang kalian kerjakan akan muncul di sini, muncul di bagian selesai. Jadi fokus kalian hanya melihat ini. Kalau ada tugas dari Bapak Ibu guru, karena proses pembelajarannya kita menggunakan tatap muka, jadi tidak perlu ya, tidak perlu melihat bagian saluran ini. Jadi nggak perlu ke sini sudah. Jadi ketika ada instruksi, ada materi di bagian itu, maka diikuti saja. Selain kita melihat di asesmen ini, kita bisa melihat di tombol aktivitas. Nah, di sini sudah ada ya, sudah ada beberapa tugas atau beberapa tindakan dari gurunya nanti akan muncul secara otomatis. Di bagian aktivitas ini diberitahu bahwasanya pada jam 16.02 tadi Bapak Ahmad Munairi ini menambahkan tugas, jatuh temponya tanggal 28 Februari. Maka kalau ingin melihat, kita klik saja tugasnya apa tugasnya, maka di sini sudah ada keterangan. Nah, di atas ini sudah ada tombol batal pengumpulan, berarti kita sudah mengumpulkan tugas tersebut. Kalau sudah dinilai, maka batal pengumpulan ini nanti sudah tidak akan ada lagi, kecuali memang dikembalikan oleh gurunya yang sudah dikoreksi atau dikomentari oleh gurunya. Jadi fokus kita hari ini mengenali aplikasi ini, bagaimana cara penggunaannya. Tadi tim sudah, jadi tim ini nanti akan melihat bagian tim saja. Tim apa saja akan muncul di sini. Assignment ini bagian yang ditugaskan, ngecek tugas, ada yang tugas, ada tugas atau ada PR atau sudah selesai, nanti akan terbaca di sini. Jadi pekerjaan kita akan muncul di sini. Nah, bagian obrolan ini bisa kalian gunakan
Ya, bertanya apapun di bagian umum ini boleh. Kalau nanti obrolannya mau ditujukan kepada Bapak Ahmad Munairi mungkin ya, @munairi. Nah, salah ya. Nah, maka akan muncul mereka yang punya nama Ahmad Munairi. Nah, ketika ada Ahmad Munairi, kita klik tombolnya. Nah, maka tulis pesannya. Ya. Tulis pesannya apa pesannya? Contoh pesan. Nah, maka obrolannya nanti ini menuju ke Bapak Ahmad Munairi nanti. Ya, kalau itu mau chat langsung ya. Kalau mau chat ada 2 orang penerima ya masukkan saja, ada Misbahul Munir, ada siapa lagi kan gitu, ditambah saja add-nya. Ya. Nah, Pak Amrullah. Nah, nanti berarti ketika kirim ini maka akan masuk ke 2 orang tadi yang kita tag ya. Jadi begitu. Nah, ada Misbahul Munir dan Muh Amrullah. Ketika kepada Ahmad Munairi hanya contoh pesan tadi, hanya 1 orang. Itu untuk bagian obrolan. Untuk kalender ini akan menunjukkan ada kegiatan atau tidak. Ya, menunjukkan atau tidak kegiatan-kegiatan yang ada. Tadi kan kita lihat ada tugas di sini. Tugas yang diberikan oleh Bapak Ahmad Munairi ini akan jatuh tempo pada tanggal 28. Maka di kalender di tanggal 28 ini akan ada yang namanya tugas. Nah, maka ketika kalian tidak mengerjakan pada tanggal 27 Februari ini nanti akan mendapat notifikasi bahwasanya ada tugas yang harus diselesaikan sebelum tanggal tugas yang ada ini. Nah, gitu. Jadi di sini akan muncul sesuai tanggalnya apa yang ditugaskan. Mungkin sampai di sini penjelasan saya, nanti bisa dieksplor sendiri, bisa dicoba ketika ada bingung atau ada problem, masalah dan lain sebagainya, dapat menanyakan secara langsung kepada admin madrasah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.